Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat siang, salam sejahtera. Perkenalkan, kami dari Latsar 35, kelompok 3, ingin menanyakan tentang pendapat beberapa tokoh tentang jargon ASN. Nah, perkenalkan di sini saya, Dinda Maruliandi Siregar, dari Prodi Informatika, Universitas Samudra Langsa. Dan teman saya, Ibu Fajri. Ya, perkenalkan Bu, salam kenal. Assalamualaikum, nama saya Rahmatul Fajri, biasa dipanggil Atul. Insya Allah saya dosen di program studi kimia Universitas Samudra. Sama dengan ya. Salam kenal. Ibu Yona. Salam kenal Ibu, saya Yona Dwitia, dosen Prodi Biologi Universitas Samudra Ibu. Ya, salam kenal juga. Ibu Prima. Assalamualaikum Ibu, salam kenal. Nama saya Prima Lucifera. Saya dosen pendidikan bahasa Indonesia di Universitas Samudra. Salam kenal. Dan terakhir Pak Wijaya. Assalamualaikum Bu. Perkenalkan nama saya Hamid Wijaya dari Prodi Ilmu Komputer Universitas 19 November Pelaka. Oh ya, salam kenal Pak. Ya, sedikit saya bacakan biografi dari Ibu Marfua ini. Ibu Marfua sudah mengenyam pendidikan S1 di Universitas Gadjah Mada, S2 di Institut Teknologi Bandung, dan sekarang menjabat di Kemendikbud, ya Bu ya? Iya. Dan sekarang juga sedang mengenyam pendidikan S3 di Universitas Pendidikan Indonesia. Boleh kita langsung tanya? Iya, silakan. Iya, silakan. Bu Marfua ini sudah menjabat sebagai ASN sejak tahun berapa ya Bu ya? 2006. Udah angkatan 2006. Lawas ya. Sudah senior sekali. Tentunya banyak nilai-nilai ASN yang bakal kita pelajari dari beliau. Silakan Pak Wijaya dikeluarkan pertanyaannya. Oke, Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ya, di sini Bu saya ada 2 pertanyaan tentang jargon ASN berakhlak. Yang pertama, sebagai ASN apa yang Ibu ketahui tentang jargon ASN berakhlak? Oh, jargon berakhlak ya? Ya Bu. Berakhlak itu kalau nggak salah jargon 2014 ya, mulai Pak Jokowi ya. Berakhlaknya kan kalau nggak salah singkatannya itu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Kalau nggak salah itu singkatannya ya. Itu cukup? Iya, ya Bu. Selanjutnya, apa tanggapan Ibu tentang jargon ASN berakhlak tersebut? Ya, kalau misalkan ini bisa benar diterapkan di seluruh lapisan ASN, menurut saya ini mungkin bisa jadi core value ya, bisa menjadi perubahan untuk budaya birokrasi kita seandainya ini sukses diterapkan di seluruh lapisan ASN. Oke, makasih Bu atas tanggapannya. Saya kembalikan ke Pak Ginda. Bagaimana Ibu Prima, ada yang mau ditanyakan? Baik, terima kasih Pak Ginda. Ibu izin bertanya Bu. Silakan. Nah, menurut Ibu nih, contoh yang bisa kita berikan di dalam pelaksanaan core value atau jargon ASN tadi di lingkungan kerja kita itu yang seperti apa ya Bu? Contohnya, mungkin apa ya? Saya ambil yang berorientasi pelayanan ya. Iya, boleh Bu. Oke, karena saya di Kemdikbud, kemudian tugas pelayanan saya sangat spesifik pada guru, tugas saya ada pada guru, mungkin saya lebih ke bagaimana saya memahami kebutuhan guru, apa yang mereka perlukan untuk peningkatan kompetensi guru, kemudian solutif dengan masalah-masalah yang ada, dan terus berinovasi, memberikan solusi masalah gitu, perbaikan. Mungkin itu.
Iya, terima kasih Bu. Satu lagi Bu, apa harapan Ibu ke depannya tentang penerapan berakhlak ini di tempat kerja Ibu saat ini? Ya, pertama ya sebelum diterapkan mungkin perlu penanaman dulu ya, perlu disosialisasikan. Jadi ASN mengenal dulu baru bisa menanamkan gitu. Jangan-jangan ada yang belum tahu berakhlak itu apa, kan seperti itu. Iya Bu. Terima kasih Bu atas tanggapannya. Ya, Saya sama. kembalikan ke Pak Ginda. Jawaban yang singkat, padat, dan menusuk hati gitu ya. Karena ada perkataan bahwa kalau si berakhlak ini dapat diterapkan, bisa menjadi garda untuk pembangunan bangsa, dan diharapkan dan Bu Marfuah menerapkan berakhlak yang dengan nilai berorientasi pelayanan dari memahami kebutuhan hingga menyelesaikan masalah dari awal sampai akhir, seperti itu. Sebelum kita tutup, ada yang mau disampaikan, Bu Marfuah? Apa ya intinya berakhlak atau apapun jargonnya, yang penting ya itu tadi, kalau mau di ASN itu ya mungkin kita niatkan pelayanan dulu, itu saja kalau saya. Oke, niatkan pelayanan dulu. Jika tidak ada lagi teman-teman? Tidak ada? Ada ya? Ada saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam sejahtera. Selamat siang Bapak Ibu. Kembali lagi ini bincang-bincang santai kita. Kali ini saya sendiri yang memandu. Saya Ginda Maruli Andi Srega. Hari ini kita sudah kehadiran salah seorang narasumber, yaitu Bapak Trisna. Sedikit saya bacakan profilnya. Bapak Trisna Harmawan SSI MSI, merupakan dosen yang berkompeten di bidang kimia, khususnya kimia material, yang sudah menamatkan pendidikannya S1 dan S2 di Universitas Sumatera Utara. Betul Bapak Trisna? Ya Pak, benar. Salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak Trisna. Ya Bapak, kita sedikit ingin menanyakan tentang core value ASN, yaitu berakhlak. Boleh Bapak? Ya baik, sebagai ASN, core value ASN ini sangat penting, yaitu berakhlak. Ini merupakan suatu singkatan ataupun akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, ini merupakan suatu yang sangat baik. Ya. Boleh kita tanya ya Bapak ya. Baik, pertanyaan pertama bakal disampaikan oleh Ibu Fajri. Ibu Fajri, dipersilakan. Baik Pak Tisna, izinkan saya bertanya beberapa pertanyaan terkait dengan core value berakhlak ya. Baik Bu. Jadi saya mau tanya nih, kira-kira udah berapa lama Bapak mengabdi sebagai abdi linggaran ataupun sebagai ASN Pak? Ya, terima kasih Ibu Rahmatul Fajri. Saya ini masih tergolong baru, yaitu sekitar 4 tahunan sebagai ASN di Universitas Samudra. Ya Bu, masih tergolong baru, saya 4 tahun. Tapi saya rasa Pak Tisna merupakan ASN yang telah menerapkan core value tersebut dalam dunia kerja Bapak. Saya yakin itu ya. Nah Pak, ini kan
kita ketahui bahwa kira-kira menurut Bapak core value apa saja yang telah Bapak terapkan di dunia kerja Bapak gitu, mungkin salah satunya gitu yang paling mudah diterapkan gitu Pak. Sebagai ASN pastinya saya menerapkan ya core value ASN di setiap bidang di pekerjaan saya di Universitas Samudra sebagai ASN, yaitu bisa kita lihat dari akuntabel. Di sini bisa kita lihat bahwasannya kita harus bekerja dengan jujur, bertanggung jawab. Nah, di sini bisa dilihat kita sebagai dosen, khususnya saya sendiri, itu bekerjanya harus jujur dan bertanggung jawab. Nah, ini bisa dilihat sikap kita masuk mengajar itu tepat waktu dan keluarnya sesuai dengan waktu yang telah diberikan. Nah, itu bentuk suatu akuntabilitas yang baik di suatu institusi. Nah, ini juga mengarah ke arah anti korupsi. Nah, biasanya hal-hal yang kecil ini yang rentan terhadap korupsi ya dalam proses mengajar ini. Nah, ini memang harus diterapkan akuntabilitas ini. Begitu Bu, terima kasih. Oke Pak, mungkin satu pertanyaan lagi. Pak, ini kan ada jargon, saya nggak tahu nih, mungkin baru ya jargon untuk ASN gitu, biar mungkin ASN-nya terus semangat, ya terus semangat untuk bekerja. Bapak kira-kira tahu nggak tentang jargon ASN sekarang gitu Pak? Ya, saya juga mengikuti perkembangan zaman ya, khususnya dalam penerimaan ASN sampai dengan ASN yang terbaru ini, khususnya di bidang pendidikan, karena saya juga dosen di institusi, lembaga, ataupun khususnya Universitas Samudra. Saya selalu mengikuti. Nah, saya juga sering lihat tuh di situs BKN gitu ya, website BKN, website Kemendikbudristek. Nah, ini jargonnya bangga melayani bangsa. Nah, ini jargon yang sangat bagus ini. Bangga melayani bangsa sebagai abdi negara. Seperti itu, Bu. Ya. Terima kasih, Pak. Saya kembalikan ke Pak Ginda mungkin. Silakan, Pak. Kita masih punya satu pertanyaan lagi Pak yang dipaparkan oleh Ibu Yona. Bu Yona dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Ginda. Ya. Kepada Bapak Isna ini, saya pengen tahu nih Pak, apa sih contoh-contoh aplikasi dari jargon itu sendiri di dunia kerja, terutama di dunia kerja Bapak saat ini sebagai seorang dosen. Ya. Baik, terima kasih Bu. Ini pertanyaannya sangat bagus sekali karena kita memang sama-sama ASN, khususnya di Universitas Samudra, terkhusus lagi sebagai dosen. Nah, bangga melayani bangsa ini sangat cocok di dalam menerapkan jargon ini di dalam dunia kerja kita. Nah, ini contoh-contohnya. Sebagai contoh kita harus berkompeten tuh ya. Jadi sebagai dosen harus memiliki kompeten. Nah, di sini kita harus melaksanakan tugas dengan kualitas yang terbaik. Jadi kita tidak boleh membuat suatu atau mengerjakan sesuatu itu yang tidak benar gitu, atau asal-asalan, atau ya sekedarnya saja, tetapi kita ini harus melaksanakan tugas dengan kualitas yang baik. Nah, seperti itu. Dan berorientasi membantu orang lain belajar, seperti itu. Jadi kita sebagai contoh gitu maksudnya. Nah, ini bisa dilihat contohnya kita kan sebagai dosen, jadi melayani mahasiswa itu dengan kualitas yang terbaik. Jadi jangan asal-asal mengajar, tapi kita harus melakukan mengajar terhadap mahasiswa itu, transfer knowledge itu harus kita kasih yang terbaik.
jangan harus mengikuti prosedur-prosedur yang ada. Itu contoh-contohnya, Bu. Iya, terima kasih banyak, Bu. Terima kasih Pak atas jawabannya. Iya, Saya sama-sama, Bu. kembalikan pada Pak Ginda. Iya, ada bisik-bisik nih Pak dari belakang. Ada lagi yang mau bertanya. Itu dari Ibu Prima. Ibu Prima, apa yang mau ditanyakan? Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Ginda. Pak Tisna, saya mau bertanya tentang harapan Bapak, bagaimana tentang penerapan ASN berakhlak ini di tempat kerja Bapak ke depannya? Ya, baik Bu, terima kasih ya. Harapan ke depannya ini dengan core value berakhlak ini, core value ASN berakhlak ini, harapan ke depannya agar semua di dalam yang kita kerjakan ini bersinggungan atau berlandaskan core value ini. Jadi harus berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaborasi. Jadi harapannya semua ini dikerjakan dengan semaksimal mungkin sehingga menjadikan kita ASN yang berperilaku baik sebagai contoh terhadap yang kita laksanakan ini dengan sebaik-baiknya. Nah, itu harapan saya ke depannya agar diterapkan dan bisa lebih baik lagi kita sebagai ASN di dunia kerja. Terima kasih Bu, itu mungkin harapan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Berarti bagi Bapak ASN ini harusnya bisa jadi role model ya bagi orang-orang lain. Iya, benar Bu, jadi role model ya, bahasa Inggrisnya seperti itu ya. Jangan biasa-biasa saja, harus ada inovasinya seperti itu Bu. Iya. Baik Pak, terima kasih. Saya kembalikan kembali ke Pak Ginda. Terima kasih Bapak Tisna atas waktu dan kesempatannya. Bukan saja perawakannya yang segar, tetapi jawabannya juga segar. Dari Pak Tisna kita tahu bahwa core value berakhlak harus menjadi landasan kita sebagai ASN dalam bekerja, ya kan? Dan satu lagi yang dapat saya pelajari, terlambat merupakan cikal bakal dari korupsi kecil, begitu, dan itu harus kita hindari. Begitu ya Pak Tisna. Ya. Oke, terima kasih Pak Tisna. Ya, Assalamualaikum Pak, sama-sama. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam sejahtera, selamat siang semuanya. Izinkan kami dari kelompok 3, Latsar 35, ingin menginterview Ibu. Sebelumnya perkenalkan, saya Ginda Marulian Disregar dari jurusan Informatika Universitas Samudra. Kali ini narasumber kita adalah Ibu Entit, biasa kita panggil Bunda. Beliau merupakan dosen senior di Universitas Pendidikan Indonesia, tingkat UPI Bandung. Ya, beliau mengenyam pendidikan S1 di Institut Pendidikan Indonesia yang sekarang sudah berubah nama menjadi UPI ya Bunda. Ya. Ya, zaman dulu banget gitu. Lanjutkan dengan S2 di Universitas Gadjah Mada dan sekarang lagi mengenyam pendidikan kembali lagi di UPI, pendidikan doktoral. Boleh langsung kita tanya Bun? Boleh, silakan. Ya, silakan Bapak Wijaya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak Hamid. Ya, di sini Bu saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, sebagai ASN, apa yang Ibu ketahui tentang jargon ASN berakhlak? Oke, mungkin lupa-lupa ingat ya. Kalau sekarang kan periodenya waktu, kalau dari dulu juga sama sih, tapi mungkin waktunya sekarang kita harus bangga untuk melayani gitu ya. Melayani siapa ya? Melayani
di bidang pekerjaan kita ya, secara umum melayani bangsa, tetapi kalau kita dosen berarti kan melayani mahasiswa, melayani masyarakat pada umumnya gitu kalau menurut saya. Seperti itu. Oke, selanjutnya Bu, yang kedua, apa tanggapan Ibu tentang jargon ASN berakhlak tersebut? Tanggapan saya gitu ya, jargon itu merupakan sesuatu yang menjadi acuan gitu ya bagi seorang ASN untuk melaksanakan tugas kesehariannya gitu ya. Jadi ketika ada jargon tertentu tentu kita memiliki acuan harus bagaimana kita bekerja seperti itu. Oke, terima kasih Bu atas Ya, sama-sama. Ibu Ya. Prima ada yang mau lagi bertanya kan? Baik, terima kasih Pak Ginda. Ibu mohon bertanya. Ya, silakan. Menurut Ibu, contoh apa aja sih yang bisa kita berikan di dalam pelaksanaan jargon tersebut dalam dunia lingkungan pekerjaan kita? Oke, kalau contohnya banyak ya mungkin ya. Intinya memberikan pelayanan yang optimal. Kemudian tentu juga kita harus menggunakan fasilitas-fasilitas sesuai dengan aturan gitu ya. Kita berada di institusi tertentu, tentu ada banyak fasilitas-fasilitas yang berada di sekitar kita, tentu kita harus menggunakannya secara jujur dan bijak gitu ya. Tentu ketika kita menggunakannya untuk kepentingan melayani mahasiswa kita, kalau kita dosen ya itu berarti sah-sah saja, tetapi kalau untuk kepentingan pribadi tentu itu tidak elok gitu ya. Seperti itu mungkin Bu. Baik Ibu, satu lagi Bu, menurut Boleh. Ibu, apa harapan Ibu sih ke depannya tentang pelayanan di tempat kerja Ibu bekerja saat ini? Harapannya tentu semua orang tahu tugas dan fungsinya masing-masing gitu ya, tahu perannya masing-masing. Kapan kita berperan sebagai ASN, tentu kita pada saat itu kita dituntut untuk melayani dengan baik gitu ya. Ketika kita berada di peran yang lain, misalkan di kemasyarakatan, berarti kita juga berperan sebagai warga masyarakat yang baik. Mungkin itu kalau garis besarnya gitu ya, tentu banyak peran-peran yang lain, tetapi secara intinya kita tahu peran masing-masing ketika sedang berada di mana. Kalau sedang di kantor, berarti tugas kita sebagai ASN ya melayani. Melayani siapa? Melayani, karena kita ini rasanya ini sebagian besar dosen, nah berarti melayani mahasiswa kita, melayani mahasiswa kita sebagai ya putra-putri bangsa yang berada di pundak kita untuk menjadikan mereka lebih baik begitu ya. Mungkin seperti itu. Baik Bu, terima kasih Bu. Sama-sama Bu Prima. Saya kembalikan ke Pak Ginda. Ya, Ibu Entik, pengen nanya dong. Ibu udah berapa lama sih jadi ASN? Sudah lama rasanya, saya sudah dapat penghargaan dari presidennya udah 2 kali. Wow, Masya Allah ya. Luar biasa Ibu. Tahun 94 saya sudah jadi PNS kalau dulu ya. Sudah lama, tetapi karena dosen itu yang dilayani mahasiswa kan mahasiswa unyu-unyu ya, menarik gitu ya, jadi rasanya masih muda saja gitu. Padahal usianya sudah tua. Selalu happy pokoknya. Ya teman-teman, begitu pemaparan dari Ibu Entik selaku dosen senior yang sudah menjabat hampir 28 tahun. Bahwa sebagai ASN kita harus mampu memanfaatkan fasilitas instansi kita sesuai dengan selayaknya. Karena kalau tidak diterapkan sesuai dengan selayaknya, itu merupakan cikal bakal korupsi dan tidak elok seperti itu. Oke, ada lagi yang ingin disampaikan, Ibu? Rasanya sudah cukup, tapi pesan ini untuk ini masih muda-muda ya, masih muda-muda. Kalau menurut saya jadilah pribadi yang baik gitu ya, berperan sebagaimana kita yang diembankan kepada kita, tugasnya melayani, yang melayani, memanfaatkan apa yang berada di sekitar kita dengan bijak gitu ya, dengan bijak dan dengan baik tentunya gitu ya, supaya semua berperan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Mungkin seperti itu Pak Ginda. Oke, terima kasih Ibu. Oke, berakhirnya kegiatan kita hari ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih Bu. Bunda. Ya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam sejahtera, selamat siang Bapak Ibu. Kembali lagi kita akan melaksanakan bincang santai. Kali ini bintang tamu kita adalah Pak Andre Yusman Persada. Sebelumnya saya bacakan biografi Pak Andre. Pak Andre Yusman Persada sudah mengenyam pendidikan di S1 Universitas Samudra, program studi FKIP Biologi, dan S2 Universitas Gajah Mada dengan program studi Biologi pula. Seperti itu Pak Andre? Iya. Pak Andre bisa kita langsung tanya? Oh, boleh Pak Ginda, silakan. Sebelumnya Pak Andre ini sudah menjadi ASN sejak tahun berapa ya Pak Andre? 2018 NIP-nya. 2018 NIP-nya. Tapi itu pengangkatan 2016 Pak Andre? 18. Saya formasi 2017, pengangkatan 2018 ya. Oke. Jauh lebih senior Pak Andre ya dibanding kita yang masih CPNS. Ini pertanyaan selanjutnya dipaparkan oleh Pak Wijaya, silakan. Oke, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Wijaya. Izin bertanya ini Pak. Di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama, sebagai ASN, apa yang Bapak ketahui tentang jargon ASN berakhlak? Jargon ASN berakhlak, bangga melayani bangsa ya. Iya, bagaimana Pak Wijaya? Oh iya. Yang selanjutnya, apa tanggapan Bapak tentang jargon ASN berakhlak tersebut? Menurut saya jargon tersebut adalah acuan-acuan yang menjadi pedoman bagi ASN dalam melaksanakan tugasnya ya. Seperti itu kurang lebih ya Pak Wijaya. Oke, terima kasih Pak. Saya kembalikan ke Ya, Pak. selanjutnya Ibu Prima. Baik, Pak Andre, izin bertanya Pak. Ya silakan Bu Prima. Pak, menurut Bapak nih, contoh apa yang bisa kita berikan di dalam pelaksanaan jargon ASN tersebut di lingkungan kerja kita? Contohnya ya, contoh jargon ASN misalnya melayani ya, ASN melayani ya. Iya Melayani Pak, semangat. bangsa. Ya, melayani bangsa. Yaitu melayani bangsa, yaitu kalau kita kan memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, dalam hal ini kan kita dosen ya, jadi ya kita berusaha memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat kita itu mahasiswa mungkin seperti itu ya Bu Tim. Baik Pak, satu pertanyaan lagi. Apa sih Pak harapan Bapak ke depannya tentang ASN berakhlak di tempat kerja Bapak? Harapan ke depan ya. Harapan ke depan ASN di tempat kerja saya dapat mengamalkan atau mengaplikasikan ASN berakhlak ya, sesuai dengan pesan Pak Jokowi ya, nilai-nilai dasar ASN dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ya. Jadi ya kayak melayani, jadi berakhlak, berorientasi pelayanan gitu, akuntabilitas, bertanggung jawab gitu dengan tugas-tugas yang diberikan, misalnya seperti itu. Iya, bagaimana Bu? Baik Pak, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Ginda. Ya, pemaparan dari Pak Andre tadi sungguh memberikan kita masukannya bahwa orientasi pelayan itu dimulai dari memahami siapa yang kita layani, bentuk khususnya masyarakat sebagai kita dosen, yaitu mahasiswa. Betul begitu Pak Andre? Ya, kurang lebih seperti itu ya Pak Ginda. Iya, Pak Andre, sebelum kita tutup ada yang mau disampaikan lagi? Ya mungkin ya harapan sih mudah-mudahan ASN kali ini betul-betul ASN yang sesuai jargon bangga melayani bangsa. Lebih baik dari kami lah. Oke. Selalu lebih baik lah sih ya, ASN setiap tahunnya gitu. Amin. Oke,
biar semangat kita yel-yelkan dulu jargon berakhlak ini dipimpin oleh Ibu Yona. Baik, 1, 2, 3. Bangga melayani bangsa. Oke, saya tutup dengan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Andre. Makasih Pak Andre. Bapak Ibu, sukses.